Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Jawa Tengah ya. Kadang-kadang teman-teman masih bertanya ini di daerah mana? Ini di daerah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Jika teman-teman ingin main ya silahkan, kami ada di jalur Pantura. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya untuk teman-teman, yaitu membuahkan anggur tanpa pupuk pembuahan. Tanaman anggur ini berbuah berkali-kali, malah tidak pernah berhenti berbuah. Saya pangkas keluar terus, tetapi tidak saya lakukan pemupukan pembuahan karena tanaman ini sudah dewasa dan tanaman ini sudah mandiri. Akan tetapi saya mempunyai perlakuan khusus pada media tanam yang sengaja saya berikan pada tanaman tersebut ya. Ini membawa buah dan juga membawa bunga seperti ini. Sengaja ini saya buahkan terus karena apa? Jika tidak ada buahnya itu terlihatan sepi. Jika teman-teman pas main kok anggurnya nggak pada berbuah, kelihatannya sepi. Tetapi saya buat berbuah terus dan dompolannya juga masih bagus. Ini sebenarnya tadinya malah tersier saya sisakan hanya 2. Dan sekarang berkembang seperti ini. Tadinya lebih banyak lagi. Jika teman-teman melihat video sebelumnya atau video sebulan yang lalu, ini buahnya sangat lebat sekali. Lalu saya potong sekundernya, saya sisakan setengah meter dan saya pelihara tersiernya karena untuk tanaman yang lain. Nah, karena biar banyak varian dan varian tersebut yaitu varian Julian. Saya taruh di sampingnya. Contohnya seperti ini. Ini tanpa pupuk pembuahan, tetapi saya mempunyai perlakuan khusus. Nah, ini buah yang sudah saya panen kemarin ya. Sebulan kemarin atau sekitar 1,5 bulan lah, karena di bawah yang bawah sini ini, nah itu kelihatan itu sudah membawa buah, yang buahnya yang tadi saya pegang dan kondisinya buahnya seperti ini tidak mau berhenti berbuah. Dengan perlakuan media tanam yang baik ya, dengan perlakuan media tanam yang baik dan untuk jangka panjang tanaman tersebut bisa berbuah terus tanpa kita harus boros mengeluarkan uang untuk membeli pupuk. Tetapi kita harus benar-benar pandai dalam mengatur media tanam. Karena media tanam ini sangat penting. Jika tanaman anggur ini kita gunakan pupuk beli terus, wah kita bisa jebol. Karena tanaman anggur ini tanaman hidupnya lama, bisa ratusan tahun. Jika kita menggunakan pupuk kimia terus ya repot. Kita mengeluarkan uang terus untuk membiayai tanaman tersebut. Tetapi jika kita bisa menyiasati dan memperbaiki media tanam, maka secara otomatis dengan sistem organik tanaman tersebut juga bisa berbuah seperti ini ya. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman bagaimana cara mengolah media, seperti melanjutkan video-video kemarin yang saya bagikan ya. Ini tandannya seperti ini. Ini varian Ninel ya. Ninel kalau orang-orang melihat kok Ninel besar-besar, memang kebanyakan keturunan dari indukan ini buahnya besar-besar dan juga menyenangkan sekali. Ini tanpa naungan. Buahnya juga bagus dan hasilnya juga memuaskan. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya, yaitu membuat kompos dari tanaman anggur itu sendiri ya. Karena apa yang kita pangkas ini jangan dibuang, karena nanti kita kembalikan lagi ke tanaman anggur tersebut. Batang akan kembali ke batang, daun akan kembali ke daun, dan buah akan kembali ke buah. Batang dan buah itu intinya sama ya, nanti dia tinggi unsur fosfat. Dan untuk pembagian nutrisi-nutrisi yang lain kemarin sudah saya bagikan pada teman-teman, yaitu kalau kita ingin membuat
media tanam ini tinggi unsur kalium, maka kita gunakan yaitu serabut kelapa atau kokopit. Dan untuk tinggi kalsium ya, kita gunakan tepung cangkang telur ya. Nah, semua sudah komplit. Dan untuk kesuburan dan pertumbuhan selanjutnya kita gunakan sisa-sisa pruning. Sisa-sisa pruning jangan dibuang ya. Kita kumpulkan atau kita taruh di atas media tanam dan kita biarkan seperti ini. Memang sistem organik itu ya seperti ini. Jadi tanaman itu secara otomatis media tanam ya, media tanam secara otomatis itu memproduksi nutrisi untuk tanaman dengan bantuan bakteri pengurai seperti binatang-binatang yang hidup di kompos tersebut, seperti ini contohnya ya. Nah, kalau kita suplai makanan terus, dia tidak akan makan akar, akan tetapi dia akan makan media-media yang di atas seperti ini, dari daun apa saja. Kalau ada ya memang daun sisa pruning, sisa pemangkasan, kayu-kayunya itu kita potong kecil-kecil dan kita timbun di bawah tanaman anggur. Dan jika teman-teman ada daun bambu, itu juga bagus sekali daun bambu. Daun bambu kita potong-potong dan kita taruh di situ. Nanti secara otomatis dia akan terurai. Contohnya seperti ini. Ini melanjutkan pada video kemarin ya. Itu di bawahnya itu ada cangkang telur dan kemarin ada kokopitnya. Dan ini saya tambahin lagi yaitu sisa-sisa pruning. Sisa-sisa pruning saya lakukan pemotongan kecil-kecil ya. Kita potong kecil-kecil lalu kita taruh bawah. Ini batangnya sangat bagus sekali. Nah, kita ini kalau sudah mainnya begini, kita nggak perlu pupuk lagi ya. Kalau kita main anggur menggunakan pupuk-pupuk beli terus itu repot. Memang video saya itu ada yang menggunakan pupuk beli. Pupuk beli itu saya gunakan untuk awal penanaman ya. Awal penanaman. Kenapa saya gunakan di awal penanaman? Karena ketika kita membuat media tanam ya, apalagi kebanyakan penghobi itu beli bibit, belum punya media. Maka dari itu kita gunakan media netral. Setelah itu kita doping menggunakan pupuk kimia. Setelah itu proses organik kita lakukan pelan-pelan. Sambil mencukupi nutrisi tanaman, kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Setelah tanaman itu mandiri ya, kita lakukan pupuk-pupuk organik seperti ini, itu aman dan pertumbuhan tetap bagus dan tanaman tidak stagnan. Hasilnya seperti ini. Bagus sekali ini pertumbuhannya, batang bulat dan terjadi pembelahan. Dan tanaman ini saya tanam tidak lama ya. Sekitar pindah tanam itu sekitar 2,5 bulan lah. Nah, pembentukan tersier sudah terlihat seperti ini. Nah, biasanya saya menanam tanaman anggur itu tidak langsung kecil saya grounding, tidak. Tanaman anggur saya biarkan di polybag 40x40. Setelah tinggi 2 meter baru saya pindah ke media tanam. Nah, hasilnya jadi tidak ada stres pada pemindahan sehingga pertumbuhannya itu luar biasa seperti ini. Tersier sudah terbentuk. Ini reco pentung ya. Dan teman-teman jika ingin menanam tanaman anggur, pelan-pelan kita perbaiki medianya. Jadi kita tidak usah repot-repot nanti beli pupuk terus. Kita gunakan dan kita manfaatkan limbah yang ada. Pelan-pelan kita atur media tanam terus, kita perbaiki sehingga kita bisa menciptakan media organik dan tanaman tumbuh bagus dan sehat. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dari susunan media tanam yang saya bagikan pada teman-teman sudah berurutan dari mulai kokopit, lalu cangkang telur, dan sekarang yaitu sisa pruning atau daun-daun atau ranting-ranting apa aja. Kita cacah dan kita jadikan topping ya. Kita jadikan topping sekaligus yaitu pengomposan di sini. Nah, kita cacah seperti ini kecil-kecil ya, agar mudah nantinya terurai. Kalau sudah kita lakukan seperti ini, bakteri pengurai yang di bawah itu pasti naik. Jadi dia tidak mengganggu akar pada tanaman tersebut. Ini sudah pada naik.
Akhirnya dia makan daun-daun tersebut dan nantinya dia akan mengeluarkan kotoran tersebut langsung otomatis kalau kita siram ya pasti larut ke bawah dan dimakan oleh tanaman tersebut. Akar-akar menyerap dan mendapatkan nutrisi dari pengomposan ini. Jika teman-teman mempunyai kohe kambing, nah ini ya kohe kambing, ini kan tanaman sudah besar, jangan salah paham ya. Untuk tanaman yang sudah besar kita lakukan penambahan kohe kambing di atasnya. Kalau ada kohe kambing yang sudah fermentasi yang kering, kita timbunkan di bawah, di atasnya ini, di atasnya media ini. Jika tidak ada kohe kambing ya kita gunakan fermentasi, yaitu limbah-limbah dapur yang kita fermentasi menjadi POC lalu kita siramkan di atasnya. Nih, baik saya ingin ambilkan POC yang sudah saya siapkan. Nah, biasanya POC ini memang saya taruh di atas karena saya kalau taruh di bawah nanti kebutuhan yang di atas saya naik, tapi kalau ditaruh di atas, ini atas untuk atas dan bawah juga sekaligus tandon untuk air hujannya ada di atas. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini juga sering saya bagikan teman-teman. Kalau ingin memupuk kita menggunakan POC dan kita membuat terlebih dahulu, caranya juga pernah ya saya bagikan pada teman-teman, bisa dicari itu di bawah videonya. Dan ini kondisinya sekarang seperti ini. Ini sudah tidak berbau, sudah bagus sekali. Bau tapenya juga sudah hilang ya. Nah, ini terlihat bagus sekali seperti ini. Bahannya apa? Bahannya juga pernah saya bahas pada video kemarin waktu yaitu manfaat kokobit ya. Nah, ini sisa rendaman ini tadinya untuk merendam kokobit segini ya. Setelah itu kokobitnya saya angkat dan airnya saya biarkan dan saya tambahkan yaitu bahan-bahan seperti kulit pisang, seperti fermentasi buah-buah yang bekas penjarangan atau buah yang busuk kita masukkan di situ semua dan ini tandon air hujan. Nah, ini saya ambil dari atas dan saya tandon di sini. Ini juga saya gunakan untuk fermentasi yaitu buah dan limbah-limbah dapur. Nah, ini saya ambil sekitar 2 liter. Nanti akan saya masukkan pada ember 25 yaitu isinya itu sekitar 20 literan lah. Ya. Saya campurkan di situ. Intinya perbandingan penggunaan POC yaitu 1:10 ya. Nah, seperti ini. Kita kurangi dulu airnya karena airnya ini penuh ya. Kita kurangi sekitar 2 liter. Kita ambil ya, kita ambil 2 liter dan nanti kita masukkan 2 liter. Ini air apa? Air hujan juga. Saya itu kalau ada hujan pasti saya tampung dan airnya saya gunakan untuk menyiram tanaman. Karena air hujan itu sangat rendah ppm-nya dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain sehingga kalau kita gunakan untuk memupuk atau untuk tanaman itu bagus sekali ya. Nah, ini hasilnya. Lalu kita siramkan menyeluruh pada media yang kita siapkan seperti ini ya. Nah, ini kita siramkan. Ini juga membantu pembusukan sekaligus juga kita bisa menyiram tanaman dan sekaligus ini mempercepat fermentasi. Karena POC ini juga mengandung E4 karena waktu saya fermentasi juga menggunakan E4 juga dan saya kasih gula sehingga proses ini mempercepat yaitu proses fermentasi media yang ada di sekeliling tanaman seperti ini. Ini tidak masalah. Jika teman-teman skala hobi kok menanamnya di depan rumah atau di mana ya, dengan sistem ini sangat mudah sekali dan bagus untuk tanaman. Jadi kita tidak usah repot-repot menyiram dengan membeli pupuk terus. Pupuk sekarang itu semakin lama semakin mahal, maka kita harus berpikir cerdas untuk mengantisipasi melonjaknya harga pupuk dan kita mendapatkan tanaman kita hasilnya itu bagus. Pelan-pelan jadi tanaman mandiri, tidak usah tergantung pada pupuk kimia seperti ini ya. Jika teman-teman masih bingung, nah sisa-sisa kimia yang pernah diberikan pada tanaman nanti akan saya bagikan, yaitu dengan menetralkan sisa-sisa pupuk kimia
yang berpengaruh jelek pada tanaman kita netralkan menggunakan daun ketapang. Nah, nanti akan saya lanjutkan lagi pelan-pelan, kita lanjutkan agar teman-teman nih mengarah ke media tanpa pupuk kimia. Nah, kita netralkan menggunakan yaitu daun ketapang yang kita fermentasi. Pada video selanjutnya akan saya bagikan bagaimana cara fermentasi daun ketapang. Dan juga teman-teman yang mengikuti channel ini, terutama pemula yang kebingungan dan males untuk melihat video yang lama, silahkan kunjungi channel Rumah Anggur Al Hakim. Di situ saya bahas tentang masih dalam penanaman dan pemeliharaan, dan insya Allah pada channel ini akan saya arahkan ke organik sehingga teman-teman tidak repot-repot dan banyak pengeluaran untuk membeli pupuk-pupuk kimia ya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini berkembang dengan baik dan saya lebih semangat untuk berbagi video-video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.